Assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Ini pagi-pagi saya nyampe Bandara YIA ya. Saya sebentar foto dikit lah ya, buat dokumentasi pagi ini. Oh, lampu nih. Alhamdulillah nyampe bandara jam 7.15 kalau nggak salah ya. Jam 7, jam 5.15. Ini sekarang jam 5.25. Gokar ya, tarifnya gede, 239.200 dari tadi itu dari ini apa namanya, Inside Melia Hotel ya. Saya tadi kebetulan pas lagi tidur di samping hotel, di daerah di SPBU-nya, di samping hotel ya. Alhamdulillah dapat ternyata guys. Dan ini udah jam 5.26, saya belum sholat subuh karena tadi nyangkutnya sebelum subuh ya. Jadi saya mau sholat subuh dulu. Kita selesaikan sambil jalan ya. Lampu apa ya itu ya? Kok banyak banget ya. Oke, kita tagih. Lupa aku nggak bilang tadi tagih 8.000 aja lah ya. Tapi besok udah naik tuh 10.000. Biar nggak kaget ya. Sejak tanggal 15 bulan Agustus. Ini tarif parkir Bandara YIA bakal naik menjadi 10.000 guys. Oh, orangnya bayarnya 300 coy. Masuk ke aku 230 berapa gitu ya. Gak apa-apa, kata teman saya, ikhlaskan, itu hak aplikator. 20% hak aplikator katanya. Tapi kalau lebih dari 20% nggak tahu itu apaan. Oke, kalau saya keluar dulu, saya mau sholat subuh ya. Oke guys, habis sholat sih. Saya habis sholat di Masjid Al-Fat SPBU Airport ya. Jam 5.52. Nih yang masuk bersihnya 247, kotornya 300.000 ya. Pendapatan mitra 247. Oke lah. Jadi ini barusan tuh ada kabar apa namanya, orderan dari bandara ke Jogja, tapi pas saya lagi sholat, jadinya kena orang lain guys, nggak kena saya ya. Ya elah, namanya belum rezeki kayak gitu ya. Kelihatan nggak? Jadi kemarin tuh saya bikin video, udah ya lumayan panjang lah. Tapi ternyata nggak ada suaranya guys. Jadi nggak jadi saya upload karena emang kendalanya nggak ada suaranya gitu ya. Dan hari ini saya mulai dari pagi ya bikin videonya. Kemarin saya sempat ikut konvoy iklan Tropika Naslim yang ada di mobil saya. Jadi ada konvoy 20 mobil muter-muter Malioboro, daerah Malioboro dan sekitarnya situ. Kalian bisa lihat rekamannya, langsung loncat aja di bagian situ ya. Ini guys, iklan Tropika Naslim semua, 20 mobil. Itu aja ya. Nah ini udah mulai jalan guys, konvoy Tropika Naslim ya. Muter-muter kota Jogja, rutenya dari Gramedia belok kiri ke Tugu, dari Tugu lurus ke selatan sampai Malioboro, dari Malioboro belok kiri ketemu ke Gondomanan lewat jalan Mataram sampai balik kemudian ke titik awal sini guys. Dan durasinya 1 jam kayak gitu ya. Ini kayaknya kesulitan nyebrang, depan jadi agak macet ya. Konvoy udah memasuki area Malioboro ya. Tadi nggak saya rekam, nggak kepikiran.
Tadi udah melewati Gramedia, udah melewati Tugu, dan ini udah masuk di Malioboro guys. Situasinya macet sekali ya. Jam 3.26. Nanti setelah konvoy saya coba jawab-jawab pertanyaannya ya. Jawab-jawab pertanyaan dari teman-teman. Kalau udah selesai, nanti selesainya jam 5 tuh. Pas dilala, slot gokar saya selesai. Saya juga lupa gitu loh. Ikut konvoy, tapi ikut slot gitu kan. Lucu banget ya. Tuh, berbaris ya. Tropika Naslim. Belakang ada satu orang. Jadi ini muter sampai jam 5 ya. Tapi kalau pelan-pelan kayak gini sih kayaknya cuman bakal 2 putaran tok. Atau mungkin 1,5 putaran udah selesai, soalnya macet kayak gini kan lama. Bagi teman-teman yang mungkin berminat buat pasang stiker atau apa, langsung japri. Nanti tak kasih tahu nomor saya dah. Tapi gimana ya? Nanti kesebar ya. Ya pokoknya kalau bisa ketemu saya lah gitu ya. Japri lewat IG aja, IG. Saya kasih tahu IG saya. Oke guys, ini kayaknya putaran terakhir ya. Sekarang jam 4.52. Masih di Bringharjo. Merambat guys. Oke guys, karena waktu sholat asarnya mepet, karena konvoynya itu pas di waktu asar ya, jam 3. Jadi kurang pas. Ini aku buru-buru mau sholat asar dulu di masjid seberang sana ya. Aduh, gitu aja guys. Lanjut nanti, saya mau sholat asar dulu. Oke, jadi gitu ya caranya ya. Kalian udah lihat kan ya. Kita masuk di bagian pertanyaan-pertanyaan aja sambil santai ya. Ini ada yang tanya, mutasi Grab Bike Jabodetabek ke Jogja susah kah mas? Lah, untuk saat ini, di bulan ini loh terutama, kayaknya mutasi lagi ditutup mas. Nggak tahu ya kalau Grab Bike ya. Kemarin GrabCar teman saya ditolak. Maksudnya belum bisa mutasi kayak gitu ya. Tapi nggak usah dimutasi, bisa narik kok. Katanya kalau akun Jabodetabek bisa narik di sini karena emang akun nasional gitu. Jadi kalau mau nyoba narik di Jogja, narik aja bang, tanpa mutasi dulu, dicoba. Gitu saran saya ya. Maaf guys, sempat jeda nih. Jam 6.15 saya kasih data. Saya tadi bilang mutasi saat ini lagi nggak bisa ini. Jadi teman saya sempat mutasi ya di bulan ini ya. Kalau saya kan bulan kemarin ya. Saya akhir bulan tapi bulan kemarin nih. Pendaftaran mitra di kota Anda saat ini tutup untuk sementara. Silahkan perbarui dokumen Anda di lokasi pendaftaran terdekat jika pendaftaran mitra Grab telah dibuka kembali. Jadi saya sih kemarin itu pas lagi mutasi di kantor, ngurus mutasi, itu ketemu orang-orang driver baru guys. Nah mereka daftar baru tuh akun GrabCar, artinya kan di situ sedang dibuka ya. Selain itu saya juga kemarin bilang kan ada driver Grab Bike juga yang terdaftar, maksudnya yang daftar baru aktivasi akun itu dengan verifikasi ngasih kode verifikasi kode apa sih? Kode referral dari driver yang ngajak ya. Jadi driver yang ngajak nanti dapat uang 100.000 dari kantor. Dan kayak gitulah. Kalian udah ngerti ya yang saya bilang ya. Jadi daftarnya itu melalui mitra Grab yang sudah jadi. Kemudian nanti dikasih kode referral, kemudian ke kantor sama
sama drivernya yang daftarin itu. Habis itu nanti drivernya dapat uang 100.000 dari kantor kayak gitu guys. Sistemnya kayak gitu ya sekarang pendaftaran. Tapi kalau mutasi saya nggak tahu. Kalau kalian mau nyobain silahkan aja. Cobain aja ke bagian pencet layanan, kemudian scroll ke bawah dan di bawah itu dipencet aja gitu guys ya. Dan ikuti petunjuknya, selesaiin gitu ya. Kalau udah gitu aja, nggak usah terlalu panjang ngomongnya. Mas Topik, mending Grab bike apa Grab car untuk penghasilannya di Yogyakarta? Waduh, ini tergantung orangnya ya. Menurut saya tetap tergantung orangnya. Mending Grab car apa Grab bike itu tergantung orangnya. Karena apa guys? Jadi akun kalau dipegang sama orang yang tepat itu bakal gacor ya. Mau Grab bike mau Grab car, kalau orangnya itu telaten bakal bagus gitu ya. Jadi mau terserah kalian mau suka yang mana. Mau Grab car mau Grab bike sama aja menurut saya. Kalau saya pribadi kan udah pernah saya jelasin. Saya lebih suka di mobil karena fleksibel, nggak fokus ke online doang. Penghasilan online saya kalian tahu kan, cuman 100, cuman berapa gitu. Tapi kemudian ada penghasilan lain gitu ya. Jadi ada offline, ada dan lain sebagainya gitu ya. Kalau saya pribadi gitu. Lanjut pertanyaan berikutnya. Kalau Grab motor di Jogja rame nggak Mas Taufik? Orderannya rame. Bukan drivernya, saya kelasnya masih anggota. Orderannya yang rame bukan drivernya. Orderannya naik turun bang, tentu naik turun. Nggak rame terus, nggak sepi terus. Ya ada kalanya rame banget, ada kalanya sepi gitu guys. Naik turun. Kalau kalian penasaran di Jogja kayak apa, saya rekomendasiin buat mampir ke channel ini guys. Nanti dia review setiap hari penghasilannya. Nah, channel ini nih, tulis saja Master Trick Channel. Soalnya dulu channelnya awalnya yang pertama tuh Master Trick Channel, cuman diubah nama jadi Walking in Malioboro. Ini diubah nama ya. Nah, ini di sini nanti dia update nih. Kalau kalian, nah ini kan update nih ya, 194 penghasilan hari ini, 226 penghasilan itu. Jadi gitu guys, nanti dia update tentang situasi orderan yang dia dapat di hari itu kayak gitu guys ya. Nih kalian bisa lihat ya, tuh ada 234, ada 227 kayak gitu, ada 223 gitu ya. Jadi kalian bisa menganalisa gimana Jogja itu rame apa enggak gitu ya. Biar enggak cuman dari omongan saya, tapi ada bener-bener data real yang ada gitu ya. Nah, lagi ada yang tanya nih, akun Grab Solo ini kayaknya kemarin udah tanya, cuman mungkin ya enggak lihat jawaban saya yang ada, jadi tanya lagi gitu ya. Akun Grab Solo iso nggak di Jogja nggak Mas? Bisa. Welcome to Grab Jogja Mas bro. Kalau di Grab harus telaten Mas dengan orderannya. Kalau sudah ada tawaran advance booking dan jam tantangan sibuk, diambil aja Mas, nanti belajar online di Grab Academy. Oke, terima kasih infonya. Nah ini lucu, ada cerita lucu nih. Podo Mas, aku yo pernah CS kurang 1000, tagih 66.000, CS bayar 50 ribuan sama 10 ribuan, 2 ribuan sama 1000-an. Berlagak disuruh hitung uangnya 65.000, kurang 1000 ya. Terus dicari-cariin tambahan 1000-nya ndak ada, ya wis tak ikhlas ke, padahal ngedrop neng hotel Orchid ya. Ya biasa Mas, emang kayak gitu. Kadang berisik di belakang gitu ya, ngeributin uang 1000, aku diem aja gitu ya.
Ya gitulah bang, lumrah. Emang ada orang yang super super ngirit perhitungan itu ada. Oke lanjut nih. Pernah juga jemput di stasiun, drop di Sempu. Customer service CS-nya orang kaya sepertinya, mobilnya di rumah Pajero, pembayaran pakai QRIS. Ibunya bilang kalau ada mobil nih parkir ya, Ribon. Orangnya mobilnya Pajero, pembayaran pakai QRIS. Ibunya bilang ke anaknya cuma segini nek, cuma segini dek. Terus tanya ke saya kalau mau kasih tip gimana. Tak jawab bisa cash atau lewat aplikasi bu. Si ibu bilang ya nanti tak tip lewat ke aplikasi ya mas. Ternyata sampai sekarang belum masuk. Jangan berharap bang. Udah biarin, kalau omongan-omongan ngasih tip itu anggap aja itu angin berlalu gitu. Karena memang mungkin dia nggak punya saldo ya, pengen ngetip tapi ternyata nggak ada saldo, makanya dia pakainya QRIS. Kalau QRIS kan dia bisa bayar pakai bank dan lain sebagainya gitu. Jadi mau isi saldo dulu buat ngasih tip kan gimana gitu kali ya, kita positif aja. Nah mau nih orang usah bilang, orang usah bilang kasih tip, kan aku jadi orang kepikiran ya bener mas. Nek bilang kasih tip itu jadi kepikiran ya. bener. Mbok meneng wae mas ya. Mau ngasih tip diem langsung masuk gitu aja, nggak usah ngomong ya. Oke gitu guys, thank you. Kita lanjut nanti online gimana di Jogja gitu. Masya Allah, tidak disangka-sangka saya dapat ke arah Gunung Kidul Wonosari guys. Cuman harganya murah banget, dilewatin Delinggo soalnya 220 nyampe Wonosari. Hampret. Nggak apa-apa lah, Gojek suka kayak gitu kok ngelewatinnya tuh Jen. Di TF boleh pak, mau oke nggak apa-apa. Kita main ke Wonosari ya, kita jemput di hotel ini. Ini Novotel, oke. Sini aja kali, maju lagi ya, maju lagi. Sini aja, nih. Tuh customernya, ini rutenya ya. Sebelum customer masuk saya kasih tahu dulu. Nih, rutenya tuh lewat selatan tuh, makanya murah banget. Angel mbak, oh ya. Ya maksudnya mau bisa diiniin nggak? Gimana? Alhamdulillah customer udah turun ya. Rumahnya sini kayaknya itu. Aduh. Nyampe Wonosari dari Bandara YIA guys. Argo 286. Bersihnya berapa kita saksikan ya. Nih saya ngikutin mapnya yang disarankan sama Gojek. Saya bener-bener lewat sini nih. Yang agak tajam sih titik-titik tertentu di sini tuh ada belokan-belokan yang bikin kaget aja gitu. Tapi ya pelan aja, kalau main pelan insya Allah tetap aman ya. Ini 286, bersihnya berapa? Bersihnya 220 ya. Oke. Kita selesaikan dan kita balik ke Jogja habis ini, tapi saya mau mampir-mampir dulu di mana gitu ya. Di SPBU apa di Indomaret. Nah, ini 2 trip 459. Yang berangkat tadi ya pagi ke bandara, habis itu dari bandara ke Wonosari ya. Karena lewat selatan jadi nyampe Wonosari cuma 220 ya. Kalau dilewatin jalan Jogja paling bisa sampai 300 lebih. Oke gitu aja. Saya bener-bener nggak nyangka ya bisa gitu loh ya. Pagi-pagi
Kan aku sebelum tidur tuh mikir, ini sampingnya hotel ya. Oke lah, di tujuan saya mana ya? Di tujuan awalnya saya mikirnya di tujuan ke Bandara Adi Sumarmo Solo, tapi kemudian mikir lagi, enggak lah. Kebanyakan orang bakal mikir tetap, meskipun katanya lebih murah Adi Sumarmo ya, kalau kemana-mana, soalnya Bandara YIA kan internasional gitu ya. Tapi kan orang lagi di Jogja paling mikirnya ya tetap bandara ya Bandara Jogja gitu kan ya. Terutama orang-orang pendatang gitu kan ya. Kecuali memang kayak warga lokal atau udah lama di Jogja gitu, udah bisa dibanding-bandingin tuh harga. Oh, lebih baik Adi Sumarmo lah, itu bisa ke Adi Sumarmo gitu kan ya. Dan alhamdulillah pagi-pagi dapat beneran ke Bandara YIA, alhamdulillah. Dan dari Bandara YIA mandi, ngobrol, tadi sempat ngobrol sama seseorang yang kebetulan pernah nonton YouTube saya gitu ya. Ngobrol-ngobrol, tet, duh, mana ini? Ternyata nyampe Wonosari guys. Nggak nyangka banget sih bisa nyampe sini ya, luar biasa. Oke, kita mampir ke Indomaret depan itu ya dulu ya, Alfamart ding. Saya mau beli minum saya habis. Jadinya sih mikir mau beli soto, mampir soto, tapi bingung. Kita beli minum dulu aja. Ada sih, pernah soto langganan, soto Pak siapa aku lupa namanya. Tapi mau kan itu arahnya ke kota gitu ya. Jadi mau ke sana itu malas, cari yang sekalian balik ke kota Jogja aja. Oke, saya mau beli minuman dulu. Mana botol yang lama nih? Ini udah berapa menit guys videonya? Kalau 20 menitan saya potong ya, lanjut besok lagi. Nah, saya mau nge-review yang hasil narik yang pas saya bikin konten. Itu tuh aku cuman dapat berapa ya? Cuman dapat kayak 200, sekitar 350 apa 250 gitu. Lah ini Jumat nih ya. Saya bikin konten hari Jumat kalau nggak salah ya. Apa Kamis ya? Ini 150 kita ya genepin ya, sama Gojeknya. Jumat. Ini kan Jumat kan? Nih, beneran kan? Cuman 100, berarti kan cuman 250 ditambah saya ada offline 100. Alhamdulillahnya itu ketolong itu guys. Kalau nggak ketolong itu nggak tahu gimana tuh. Oke, ini posisi jam 9.20 ya. Oke guys, dapat argo 13.000, tagih tunai 20.000. Masih di area Gunung Kidul. Kita selesaikan ya, 2500 nih tagih tunainya. Bersihnya 13.200. Orang lahiran dari puskesmas. Belum jadi sarapan, masih bingung. Mungkin kalau nggak di soto ya di sop ayam Pak Min aja ya, yang umum aja. Cari yang murah. Kalau sop ayam Pak Min kan ada yang campur tuh. Kalau soto saya sering, cuman pas lagi bawa tamu gitu bareng. Tapi kalau sendiri belum pernah guys. Jadi nggak pede aja gitu. Keluar dari mobil sendiri nggak pede. Cari yang aman. Mau mampir soto, tapi ya Pak Min aja lah. Biasanya soto tan proyek gitu rame tadi. Oke gitu aja dah.